Wahai anakku, sesungguhnya dalam mimpiku aku melihatmu, aku menyembelihmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran walhamdulillah. Salatan wassalaman ala da'imai Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih sama-sama diberi kesempatan oleh Allah untuk menyambung tali silaturahmi sama kita. Salawat menyertai salam semoga tercurah pada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita jadikan uswah, suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkanlah pada siang hari ini saya membawakan sebuah uraian tausiah yang berjudul hikmah daripada ibadah kurban. Jikalau kita berbicara mengenai kurban, tidak terlepas dari sejarah akbar yang mengawali proses kejadiannya. Dimulai dari kegelisahan hati seorang istri, yakni Ibunda Siti Sarah dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah lama menikah namun belum dikaruniai seorang anak yang dapat meneruskan estafet perjuangan. Selain daripada itu, kisah ini juga mengangkat bagaimana pengorbanan Ibunda Siti Sarah yang menikahkan seorang suaminya, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar, seorang budak yang berparas cantik, berbudi luhur dan pandai. Nah, dari pernikahan inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ismail yang kemudian hari akan menjadi seorang nabi. Tak selang beberapa lama, Ibunda Siti Sarah pun dikaruniai Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang bernama Ishak yang kemudian hari akan diangkat menjadi nabi. Namun hadirin, di tengah-tengah kebahagiaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan Hajar dan Ismail alaihissalam di suatu tempat. Maka terpilihlah pada waktu itu lembah Mekah yang dalam keadaan gersang, kering dan tidak ada kehidupan sama sekali dalamnya. Melihat hal itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun tak sanggup menahan rasa sedihnya untuk meninggalkan keluarganya. Dalam setiap langkah Nabiullah Ibrahim alaihissalam teriring sebuah doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Rabbi inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharrami liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma yu'linu wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya Tuhanku, sesungguhnya telah aku tempatkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali dalamnya. Di samping rujahmu Baitullah yang terhormat. Yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Jadikanlah setiap hati-hati manusia itu cenderung kepadanya. Dan berikanlah rezeki kepadanya. Mudah-mudahan mereka selalu bersyukur kepadamu. Ya Tuhanku, Engkau mengetahui apa yang tersembunyi dari kami dan apa yang kami lahirkan. Tidak ada satupun yang luput dari pandanganmu. Namun bagaimanapun, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, rasa rindu itu tidak mampu lagi beliau bendung. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyambangi Ibunda Siti Hajar dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Betapa kagetnya ia melihat suatu tempat yang dahulunya sangat gersang, tandus, tidak ada kehidupan di dalamnya, kini menjadi pemukiman yang padat penduduk. Rasa rindu yang sekian lama terbendung, kini terbayar sudah dengan melihat Ibunda Siti Hajar dan Nabiullah Ismail alaihissalam sehat walafiat, tidak ada kekurangan satupun dari dirinya.
Namun, di tengah-tengah menghabiskan rasa kerinduan itu, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Rabbi habli minas salihin fabasyarhu bikulamin halim falamma balagha ma'ahu qala ya bunayya inni ara fil manami asbahuka fangdur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas salihin. Wahai anakku, sesungguhnya dalam mimpiku aku melihatmu, aku menyembelihmu. Lalu Nabiullah Ismail alaihissalam pun berkata, wahai abahku, wahai ayahku, jikalau itu merupakan perintah dari Tuhanmu, maka lakukanlah, niscaya engkau akan menemuiku kepada golongan orang-orang yang soleh. Terdapat silang pendapat, terjadi khilaf memaknai ayat tersebut. Sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang disembelih ialah tentu Nabiullah Ismail alaihissalam. Yang hampir disembelih ialah Nabiullah Ismail alaihissalam. Namun, ada juga ulama yang mengatakan bahwasannya yang hampir disembelih pada waktu itu ialah Nabi Ishak alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, terlepas daripada khilaf pendapat atau silang pendapat ini, ada beberapa hikmah yang perlu kita petik. Di antaranya yang pertama ialah taat. Senantiasa tanamkan pada diri kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana taat ini nanti akan mengantarkan kita pada hakikatnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Haqqa tuqati ialah menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat sebisa mungkin dan menjauhi segala larangannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang kedua ialah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban akan menghindarkan dirinya atau akan terhindarkan dirinya daripada sifat kikir serta memupuk pada dirinya rasa kepekaan sosial, jiwa sosial kepada manusia. Wahai orang-orang kaya, wahai orang-orang budiman, wahai orang-orang dermawan, ingatlah akan sabda Nabi, man wajada sa'atan falam yutihu fala yaqrabanna musallana au maqala fala yaqrabanna masjidana. Wahai orang-orang yang telah diberikan rezeki, kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, namun enggan melakukan kurban, maka ingatlah akan sabda Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam untuk tidak mendekati masjid dan tidak mendekati musholanya. Lalu poin yang ketiga ialah la ta'asu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dalam mencari rahmat Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jikalau ada kesulitan pasti ada kemudahan. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini pemirsa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian, maka yakinlah pasti Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu keluar bagi kita semua. Nah, tergantung dari kitanya, bagaimana caranya kita mencari jalan keluar tersebut. Lalu yang keempat ialah mahabbah. Di sini, di penggal sejarah ini, kita lihat bagaimana besarnya rasa cinta hamba kepada Robnya, Rob kepada hambanya, dan rasa cinta seorang atau kedua orang tua. Rasa cinta hamba kepada Robnya, lihatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama untuk meninggalkan anaknya, yang kedua untuk menyembelih anaknya, beliau lakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takkan tinggal diam bila mana kekasihnya dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa taala selalu ada bersama orang-orang yang sabar. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala membuktikan cintanya kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Di tengah Nabiullah Ismail alaihissalam dalam keadaan kehausan, Allah menurunkan mujizat kepadanya dengan munculnya air Zam-Zam. Zami, zami, zami. Kumpullah, kumpullah, kumpullah. Lalu, yang kedua ialah bukti cinta Allah kepada hambanya, menyelamatkan keturunan daripada sang kekasihnya agar tidak disembelih dan diganti dengan ganti yang lebih baik. Dan sejak saat itulah menjadi syariat daripada agama kita ini. Mungkin cukup sekian ceramah singkat yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.